Shalom semuanya. Yang nyanyi tadi itu anak saya, hebat sekali. Baik, kita belajar. Sebelum kita belajar tentang murid yang sejati atau murid yang palsu, maka kita harus mengenal dulu kenapa Tuhan Yesus memerlukan murid. Ya, kenapa? Ini sebelum mengaji, sebelum itu hamba tahu juga loh. Karena ya, nanti pemuridannya hebat, minta gembala ya. Menjadi murid Yesus itu bukan jabatan, bukan panggilan, tapi posisi. Nah, kalau jabatan, kita tahulah seperti organisasi. Kalau panggilan, kita pusatnya hanya kepada pelayanan. Tapi kalau posisi beda. Nanti saudara akan mengerti setelah kita lihat Efesus 1, apa bedanya panggilan, jabatan, dan posisi. Lagi sekali panggilan seringkali kita terkonteks dengan pelayanan gereja. Enggak sama sekali. Sejak awal Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan dan punya hati mendirikan gereja. Tidak pernah. Karena kata gereja yang organisasi itu bukan yang Yesus inginkan. Tapi gereja yang hidup dalam posisi kita yang benar, maka Tuhan itu berkenan. Kita buka Efesus 1 mulai ayat yang ke-20. Efesus 1 mulai ayat 20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Setelah Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Nah, ini posisi Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Bukan sebelah kanan secara geografis, enggak, tapi artinya yang mewakili. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jauh lebih tinggi. Ini posisi atau jabatan? Posisi. Kalau jabatannya tadi itu di sebelah kanan. Posisi Yesus jauh lebih tinggi dari semua. Nama. Kanker itu nama atau bukan? Hepatitis nama atau bukan? Penyakit itu punya nama. Bahkan nggak tahu sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Kenapa dalam dunia medis penyakit itu diberi nama-nama Latin yang keren-keren sampai susah bacanya? Betul nggak? Saya tuh nggak ngerti kenapa namanya bagus sekali, padahal jelek begitu. Nama. Teror itu nama bukan? Tidak bisa tidur itu nama. Oh, pokoknya nama. Stres itu nama. Depresi itu nama. Gagal ginjal itu nama. Semua nama apa saja. Setan pun punya nama. Maka itu ada pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, yaitu hierarkinya setan. Sampai semua nama-nama penyakit, nama apa saja. Yesus jauh lebih tinggi. Amin. Ini posisinya. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti nama apa saja di luar kehidupan kita, di luar planet bumi ini, nama apa saja, Yesus jauh lebih tinggi. Amin. Ini posisi. Amin. Terus ayat 22. Dan nah, segala sesuatu itu yang ada di ayat 21 tadi. Kerajaan, kekuasaan, semua itu ya, hierarki semua pemerintahan iblis, sampai termasuk penyakit-penyakit, perbuatan setan semua. Dan segala sesuatu itu telah de jure, yang ngerti hukum akan tahu. Secara hukum tidak ada satupun nama di dunia ini yang tidak tunduk di bawah Yesus, karena dia paling tinggi di antara semua yang tinggi. Ini luar biasa, saudara. De jure sudah. De facto sudah atau belum? Belum. Buktinya setan masih merajalela sampai hari ini. Penyakit luar biasa kurang ajarnya.
pembunuhan, kejahatan dan macam-macam luar biasa belum. De facto belum, de jure sudah, secara hukum tertulis sudah terjadi sejak Yesus bangkit. Dan dia, nah mulai di sini. Sampai ayat kalimat ini saya ingin mengajak saudara untuk mendengar istilah job description. Bahasa Indonesia-nya apa? Saya lupa, pernah ada anak saya bahasa Indonesia. Pendelegasian tugas. Ada kata, ada lebih keren, ada yang tahu nggak? Pembagian tugas. Seorang manajer, seorang pemimpin, sehebat apapun, tapi kalau dia tidak bisa mendelegasikan tugas kepada yang dipimpin, dia gagal. Betul? Nah, Papa di surga, sejak Yesus Tuhan kita bangkit, ada job desk yang diberikan kepada gereja dan kepada Tuhan Yesus. Ini posisi. Apa kata lain? Job description bahasa Indonesia? Ada nggak? Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab. Ada satu kata lagi saya lupa. Pokoknya ngerti ya? Bagian tugas ini. Nah, job desk yang Papa beri kepada Yesus di ayat 22 ini, Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari semua yang ada. Yesus kepala. Ayat 23, gereja itu apanya? Gereja yang adalah, nah ini posisi. Gereja yang adalah tubuhnya. Terjemahan ini kurang tepat, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Begini terjemahan bebasnya. Kalau saudara kenal seorang yang super jenius, wih dia hebat sekali dalam ilmu pengetahuan apa saja, maka kalau ada orang sejenius itu, kita mikir otaknya atau perutnya. Nah itu dia, pasti jenius itu di otak. Sehebat-hebatnya seorang jenius karena otaknya encer, otak apa istilahnya, tanpa tubuh, kalau dia nggak punya tubuh, hebat nggak otak kepalanya? Tidak, nggak berfungsi. Ini yang setan nggak suka, untuk memberangus kuasa Yesus yang hebat di paling tinggi dari yang paling tinggi, dengan membagi kaum awam dan rohaniawan yang di atas ini. Gereja zaman dulu, ya, sebelum tahun 80-an, sebelum tahun 90-an, semua gereja antara mimbar dengan jemaat ada pembatas nggak di situ? Penutup. Nah, itu doktrin. Itu memisahkan jemaat dan sebuah kaum awam, dan di balik pagar itu depan ini rohaniawan, dan itu merusak sampai hari ini. Akhirnya jemaat cuma datang suruh duduk dengan beri persembahan. Semua yang sibuk cuma yang di atas ini, kaum rohaniawan itu. Itu cara iblis menggagalkan job description ini. Padahal kalau kita baca surat-surat Paulus, masih ingat tentang tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus? Masih ingat? Nah seharusnya kalau kepala satu, tubuhnya satu, berfungsi semua atau tidak? Lihat Roma 12, nah 1 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Harusnya ini terjadi sebagai murid. Ya. Sekarang tentang karunia tanda roh, aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa saya salah ini berarti. Roma ayat 12, maaf saya salah. 1 Korintus 12 ayat 12, maaf. Lihat firman ini begitu jelas. Karena baca, tubuh itu satu, pelan-pelan. Kita satu tubuh bukan? Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ini penekanannya. Demikian pula Kristus. Kepalanya satu, tubuhnya juga satu, tapi anggotanya yang banyak. Nah,
ketika setan merusak job description ini dan memberi batas antara jemaat dengan kaum rohaniawan, maka membuat anggota tubuh Kristus tidak berfungsi. Betul? Yang berfungsi siapa? Cuma yang di sini. Nah, dalam istilah medis, kalau ada orang punya anggota tubuh atau daging tubuh tapi nggak berfungsi, itu namanya tumor. Bukan tumor, nggak berfungsi, ada yang nempel. Akhirnya saudara, gereja Tuhan penuh kanker karena pengangguran semua itu. Nggak ada fungsinya, kan berfungsi cuma di sini. Maka itu pekerjaan Tuhan nggak pernah selesai karena tubuh Yesus sedang sakit. Aduh, menyedihkan sekali. Tubuhnya sedang sakit karena banyak tumornya, pengangguran banyak dalam gereja. Hanya suruh datang duduk dengar beri persembahan. Hati-hati. Kembali ke Efesus 1 ayat 23 tadi. Nah, job disknya itu jelas sekali. Kita ini anggota tubuh Yesus. Jadi menurut ayat 23, Yesus itu hebat, katakan amin. Tetapi tanpa gerejanya, tanpa tubuhnya, nggak ada fungsinya apa-apa. Nah saudara, ini yang kita harus tahu mengapa Tuhan Yesus membutuhkan murid. Ternyata murid ini adalah anggota tubuhnya. Saya beri pertanyaan lain lagi. Berarti tanpa kita gerejanya, murid-muridnya, Yesus bisa apa-apa nggak? Nggak bisa. Kita harus belajar anatomi tubuh manusia. Segala sesuatu de jure, telah atau belum atau akan, telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Kalau begitu, setan sudah bisa diinjak belum? Belum. Karena yang nginjak itu kakinya. Anatomi tubuh manusia kaki itu di mana? Bukan di bawah, saya tahu udah. Di tubuhnya saya tanya aku di bawah. Kalau kaki di kepala namanya kepiting. Oke? Lu ngerti nggak? Saya beri pertanyaan ini. Jadi selama ini setan masih merajalela karena kaki Kristus yang harusnya menginjak segala sesuatu belum berfungsi. Kenapa kaki belum berfungsi? Karena tubuhnya masih berantakan. Belum menyatu, tubuh kesini belum menyatu. Saudara, saya dipanggil Tuhan tahun 70, saya melayani mulai tahun 72. Ketika nanti Agustus tahun ini saya akan mensyukuri 53 tahun saya menjadi murid Yesus. Nah, sejak tahun 72 itu saya sudah bergerak dalam kebenaran tubuh Kristus. Itu sejak tahun 72. Karena saya diajar mengerti oleh guru-guru saya waktu itu tubuh Kristus. Maka itu maaf ini ya, yang kenal saya, yang sudah lebih 30 tahun kenal saya, saudara pasti akan heran. Kenapa saya tidak pernah mendirikan gereja organisasi sampai hari ini? Padahal yang kenal saya tanya, menurut saudara saya sangat mampu nggak buka gereja organisasi? Sangat mampu. Tapi kenapa saya tidak mau? Karena saya tahu tubuh Kristus. Tuhan Yesus itu nggak perlu gedung gereja, dia nggak perlu gereja yang sinode, dia perlu murid. Dan murid itu adalah tubuhnya. Ini yang belum terjadi. Maka itu kalau kita mendengar Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara punya sarang, segala punya lubang rumah, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi terjemahan berapa gereja, jadi hamba Tuhan itu miskin, beli bantal aja nggak bisa. Bukan itu bantal. Salah sama sekali. Yesus belum punya tubuh, maka itu dia nggak bisa meletakkan kepalanya.
Nanti kita akan melihat fakta ini. Maka itu kalau hari ini Kingdom Mission Network memberi tema sesi kedua, menjadi murid sejati atau murid palsu, ini nggak main-main, saudara. Setan bisa bekerja seenaknya karena tubuh Kristus belum bersatu. Ini yang membuat dia nggak datang-datang, karena tubuhnya belum bersatu. Jadi kepala nggak ada tempat. Nah, jadi menurut Efesus 1 ayat 22-23, yang di surga sekarang cuma kepala saja, tubuhnya masih di bumi. Maka itu kalau berkata Yesus datang, coba bilang, oh di langit kita lihat Yesus datang satu badan utuh. Tidak. Bumi ini bulat. Kalau Yesus datang di Indonesia, orang Amerika nggak dapat. Loh, bisa ngerti nggak maksudnya? Kan bulat. Juga kalau tanggal, jam, itu salah juga. Karena waktu berbeda. Oh, 13 September tahun sekian, Yesus datang. Kan seringkali diramalkan begitu. Harus tanya, di mana? 13 September itu yang di daerah mana? Loh, betul atau tidak? Kan jamnya beda. Nah, kenapa ada tafsiran gereja seperti itu? Karena belum ngerti konsep job description ini. Yang di surga itu cuma kepala, tubuhnya ada di dunia. Jadi jangan harapkan Yesus datang terus turun jeng satu tubuh. Enggak, itu film. Bukan begitu. Dia tunggu tubuhnya bersatu dulu, baru kepala itu turun. Oke, saya tunjukkan. Kisah Rasul 3:21. Lihat ayat ini. Jadi job desk ini tidak bisa kita abaikan. Ini penting. Kristus itu, nah ini kata harus, ini penting. Kalau ada kata harus berarti ada mengharuskan nggak? Nah, ayat ini memberitahu kita kenapa dia nggak tahu kapan datangnya. Satu kali saya pernah diskusi dengan Tuhan Yesus sambil saya guyon, Tuhan jangan guyonlah. Saya beri contoh. Sore ditelepon seseorang, woi, kamu di rumah? Iya, aku mampir ya. Kapan? Tunggu aja, pokoknya aku mampir. Mau nunggu gak? Ya gak mau, nunggu atau jam berapa datang kok. Ya, saya bilang, Tuhan jangan gurau. Tuhan menyuruh kami menunggu kedatanganmu. Ya yang kami tunggu gak pernah tahu datangnya kapan. Betul? Ayat ini jawaban. Kristus itu harus. Ini luar biasa. Siapa yang mengharuskan? Ternyata bukan Papa di surga. Lihat ini. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, kata sampai ini kita harus bongkar. Sampai kapan dia di surga? Sampai cepat. Waktu, kata waktu. Pemulihan berapa hal, segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu. Ya ampun, pantas dia nggak datang-datang. Sebab bukan hari, tanggal, bulan, tahun dan jam, tapi sebuah keadaan yang membuat dia datang atau tidak. Dan keadaan itu, kalau nubuat pemulihan yang tercatat di perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki itu tergenapi, baru dia datang. Wih, lama sekali. Saudara, ini menyedihkan. Maka itu perlu sekali gereja menyadari waktu pemulihan ini. Berarti siapa yang menentukan dia datang? Muridnya, tubuhnya di dunia ini. Matius 24 ayat 14. Ayo cepat, Matius 24 14. Perhatikan nubuat ini sudah. Dan Injil Kerajaan. Masih ingat tadi di sesi kedua Kisah Rasul 28 ayat 30-31, Paulus memberitakan kerajaan surga dan mengajar tentang Yesus di Roma selama 2 tahun. Injil Kerajaan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, terus menjadi kesaksian bagi segala bangsa, stop. Sesudah apa?
Bukan itu, saya tahu kalau itu. Bukan saya tahu dulu. Itu cara baca ini benar soal itu. Memang itu. Maaf. Ini salah makan atau kurang makan? Sesudah apa? Nah itu maksudnya. Kira saya bisa baca itu. Sesudah Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, ini Yesus datang. Jadi kapan dia datang? Setelah Injil kerajaan diberitakan. Siapa memberitakan Injil kerajaan? Murid-muridnya. Pergilah kamu ke seluruh dunia murid-muridku, beritakan Injil itu. Jadi fungsi murid itu bukan panggilan, bukan jabatan, tapi posisi, saudara, yang sangat dinantikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak menggenapi ini, Yesus nggak datang-datang. Kembali tubuhnya. 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kenapa, Leni? Ya. 2 Tesalonika 9. Kedatangan si pendoreka itu adalah pekerjaan. Oh, ayat 8 maksud saya. Ayat 8 dulu, Mak. Ayat 8. Ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Inilah pekerjaan si jahat di akhir zaman yang di kitab Wahyu disebut binatang buas yang keluar dari laut, naga yang kepala 7 macam-macam. Ini semua mereka. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, baca. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Saya mau katakan kalimat ini, setan itu lebih teliti membaca Alkitab daripada kita. Lo serius? Dari mana kita tahu? Ayat-ayat vital itu dipakai setan untuk menghantam gereja. Contoh, mengampuni dan pengampunan itu mutlak. Sebab Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa berdamai dengan semua orang, kita nggak bisa melihat Tuhan. Nah, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Ini masalahnya. Jadi kalau saudara masih punya musuh, rajinlah pelayanan, masih bisa, tapi nggak bisa melihat Tuhan. Hanya satu, mengampuni, hidup tidak punya musuh. Maka itu saya punya pertanyaan. Menurut saudara, lebih mudah berdoa pagi, puasa, doa siang, atau mengampuni? Mana lebih mudah? Siapa ngomong mengampuni tadi? Berani sekali. Saya ulangi lagi. Ayo. Mana lebih mudah? Doa puasa, doa pagi, doa sore, doa siang daripada mengampuni? Mana lebih mudah? Melayani atau mengampuni? Mana lebih mudah? Memberi persembahan atau mengampuni? Ini dia. Jadi setan tidak sibuk mengganggu kita kalau kita masih punya musuh, dibiarin. Tapi begitu kita ambil keputusan aku nggak ingin punya musuh, setan berurusan dengan kita. Karena nggak bisa melihat Tuhan. Ini ayat vital, saudara. Berarti banyak pengkhotbah nggak pernah ketemu Tuhan, jangan kaget. Karena musuhnya masih banyak. Biasanya musuh pendeta sesama pendeta juga. Kita bertobat masih iri hati, saingan, sudah ngeri sekali. Nah, termasuk ayat ini. Satu-satunya firman yang memberitahu kita tulisan kapan iblis dimusnahkan. Lihat, memakai dua kata kerja yang berbeda, membunuh dan memusnahkan. Mana yang lebih total? Nah, memusnahkan kalau Yesus datang, membunuh dengan nafasnya. Ternyata dua-dua belum terjadi. Kenapa begitu?
Mulut memang keluarkan nafas. Maaf. Tapi pusat nafas di mana? Jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru di mana? Di tubuh. Ini belum terjadi, saudara. Ternyata ada 3 ayat di Alkitab yang bicara tentang mulut Yesus. Ini yang kedua. Kita lihat yang pertama, Yesaya 11 ayat yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat. Maka itu menjadi murid itu gak main-main, saudara. Bukan sekedar pemuritan di gereja, program pemuritan, tidak, ya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, terus dan dengan nafas mulutnya yang akan membunuh saudara setan-setan itu. Nafas mulut. Yang ketiga di Wahyu 19 ayat yang ke-15. Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggambarkan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras semua bangsa. Kita baca dari mulutnya. Jadi 3 ayat ini, Yesaya 11 ayat 4, mana lagi itu? Bukan, 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan Wahyu 19 ayat 15. Dari mulut Yesus ada firman, ada pedang, ada Roh Kudus. Maaf kalau saya pakai istilah. Jadi sampai hari ini Yesus itu masih kena asma, bengek. Maaf istilahnya. Kenapa? Nggak bisa nafas. Sebab tubuhnya belum bersatu. Itu sebabnya setan masih merajalela. Karena belum ada yang membunuhnya dan belum ada yang memusnahkan tubuh Kristus. Begitu tadi di sesi pertama Pak Riki ngomong silakan gereja megah-megah, muncul banyak, sedih hati Tuhan. Setuju, COVID terus datang lagi, lebih parah. Supaya gereja bertobat. Waktu COVID kan, saya ketemu banyak anak-anak muda dari agama apa saja. Begini konsep anak-anak muda sejak COVID itu. Maaf ya, bukan berarti saya senang ada orang mati. Tidak, ini bicara COVID khusus untuk gereja COVID-nya, bukan untuk yang lain itu. Oke? Apa kata anak-anak muda waktu COVID? Saya kaget. Ternyata kita nggak beribadah, Tuhan nggak marah itu. Aneh ya? Saudara lihat dalam sepanjang sejarah manusia, semua tempat suci agama tutup. Ingat loh, Ka'bah tutup loh, nggak boleh orang datang. Betul, Vatikan tutup. Semua tempat-tempat suci agama tutup semua. Dan anak-anak muda berkata, Tuhan nggak marah itu. Ngerti gak maksud kalimat mereka? Nah, inilah kebohongan dan kepalsuan agama. Maka itu yang Tuhan cari bukan ibadah yang ribuan gedung gereja yang megah. Yang Tuhan cari murid. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Saya harap dengan konsep ini kita semua boleh mengerti. Ayat 16. Inilah satu-satunya ayat, Wahyu 19 ayat 16. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita bahwa Yesus itu pangkatnya Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Ini cuma ada di satu ayat ini di seluruh Alkitab. Izinkan saya mengatakan begini, begitu banyaknya gereja Pentakosta karismatik yang kalau pujian, ayo kita sebutkan Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sering bukan begitu? Tapi kita nggak pernah diberitahu kapan dia punya pangkat itu. Nah, yang memberitahu kita dia punya pangkat itu cuma ayat 16 ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Gak ada ayat lain. Kapan ini terjadi? Ayat 6 Wahyu 19. Baca perikopnya. Cepat, Wahyu 19 ayat 6. Perikopnya apa? Bukan perjamuan kawin anak domba. Masih ingat jobdesk tadi?
Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Kenapa Efesus menulis juga Yesus kepala, mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Betul? Saya suka kejaran karena jam 3 saya sengaja disunter lagi ini, saudara. Bayangkan sejelas ini Alkitab itu. Nah, jadi perjamuan kawin anak domba itu ayat 6. Dan disitulah Yesus baru bisa jadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan karena bersatu dengan tubuhnya. Nah, sayang di ayat 10 perikopnya apa? Firman Tuhan nggak boleh dipisah. Sebab Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 itu satu paket. Jangan diputus. Kembali saya katakan, setan tahu ini ayat vital. Yesus nggak akan berpangkat raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan kalau dia nggak bersatu dengan tubuhnya, yaitu mempelai perempuannya. Penting nggak sekarang? Penting nggak begitu murid Yesus itu? Penting. Kenapa? Tanpa kita, bukan sombong ya. Tanpa kata kita, Yesus bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang bicara Efesus 1, 22, 23. Jangan lupa. Maka itu setan gak suka gereja pemuridan. Karena setan gak suka ada murid Yesus yang benar. Nah, maaf, hampir tidak ada gereja yang tidak punya program pemuridan. Betul? Tapi bukan pemuridan seperti itu. Kumpul hari apa, lalu baca buku, terus ngisi soal. Bukan itu pemuridan. Kita lihat sekarang. Satu-satunya ayat tentang pemuridan yang begitu jelas, tapi sulit dilakukan. Kita buka Galatia 4:19. Ya cepat, Galatia 4:19. Ini bentuk pemuridan yang Tuhan cari. Galatia 4:19. Tidak ada ayat lain. Maaf, saya bukan menghakimi, tapi saya tahu hampir gereja tidak pernah khotbah ayat ini. Maka itu kalau ini dibuka, gereja kaget. Oh, ada ayat ini. Ini dia bentuk pemuridan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ternyata pemuridan itu harus satu lawan satu. Enggak bisa banyak. Enggak bisa satu lawan satu. Pemuridan itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari seorang pemurid ngurus satu orang, dimuridkan. Itu seperti ibu sedang mengandung. Dinasihati, didoakan, dimarahi, disayangi, ditegur. Itu 9 bulan 10 hari. Tiba waktunya sakit bersalin. Nah, kata kunci di ayat 19 adalah kata lagi. Artinya satu murid yang sama dikandung berkali-kali sampai apa? Nah, ini firman tentang pemurid. Maka itu sampai hari ini kalau ada orang melahirkan, pertanyaan umumnya pasti 2. 1, laki atau perempuan, 2 seperti siapa? Betul ya? Jangan tanya, bawa duit enggak? Nah, selama saudara dan saya dimuridkan oleh guru kita, pemurid kita, tapi kita belum mirip Yesus. Lalu Paulus masukkan murid itu ke rahimnya lagi, dikandung lagi 9 bulan 10 hari. Dididik, dinasihati, disayangi, dimarahi. Aduh, belum mirip Yesus, masukkan lagi. Luar biasa. Maka itu tadi yang bertanya, apakah gereja libur? Enggak. Masa ada kembar 1000? Ini satu orang dimuridkan dengan cara seperti ini. Maka itu kenapa Tuhan Yesus dengan 12 orang itu? Ayo jujur, kalau Yesus itu kita, stres nggak ngajar 12 orang ini? Stres nggak? Habis kurang ngajar semua begitu. Tapi dia nggak pernah stres. Maka itu selama Yesus mengajar, kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau nggak ada ayat itu, maka seluruh 4 Injil akan berbunyi. Jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Kenapa? Karena jengkel semua ini orang, nggak ada benernya sama sekali. Betul? Tapi karena dia lemah lembut dan hati, oh itu anak saya juga datang. Ron sebelah sini Ron. Ron datang tuh. Ya, putar aja di sebelah. Ya. Yang belum kenal itu wanita lapesi orang hebat. Sebelah sini boleh. Geser maju. Jadi murid itu bukan di sekedar kasih tugas, kasih jabatan, kasih ini. Tidak. Murid itu harus dibentuk serupa Yesus. Kok enggak amin? Maka sebelum kita menjadi serupa Yesus, belum layak jadi murid. Maka itu pemuridannya berulang-ulang, saudara. Murid yang sama, orang yang sama, kita didik, kita sayangi, kita nasihati berulang-ulang. Begitu lahir belum mirip Yesus, masukkan ke rahim lagi. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa memuridkan begitu sulit? Ya karena menjadi teman sekerja Yesus. Oke, kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Ini murid, ini kerjaan murid, ya. Udah? Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Titik koma. Kaminya siapa di sini? Nah, titik koma. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Kamunya siapa? Nah, salah. Ini yang salah. Kami itu kita, kawan sekerja. Kamu adalah orang masih di luar kita yang belum diselamatkan. Nah, karena gitu belum tahu. Karena selama ini kita salah. Seperti tadi kita belajar di Wahyu 21, manusia bukan kita. Kita ini rumah tuanya. Manusia itu di luar kita saja. Begitu saudara dan saya jadi kawan sekerja, kita punya tugas, punya proyek besar. Selamatkan orang-orang itu menjadi bangunan rumah Tuhan. Ini kerjaan besar, saudara, yang selama ini kita belum tahu. Oke, berikan saya kata lain. Rekan sekerja, apa itu? Cepat. Mitra, apalagi? Partner, apalagi? Cepat. Apa? Sparing. Oke, dengar. Saya beri sejawab. Saya beri pertanyaan berikut. Rekan sekerja itu beda level atau selevel? Ini yang luar biasa. Saudara bayangkan, Tuhan yang adalah kepala, dia perlu tubuh. Halo, apa ini? Selain cucu saya ini, perhatikan bagaimana setan merusak posisi ini. Ingat tadi yang ada penahan di depan batas. Akhirnya kita dibedakan antara kaum rohaniawan dengan kaum awam. Ada ini selevel. Ingat loh, Yesus Kristus Tuhan itu menganggap kita selevel teman sekerjanya. Ini luar biasa. Setan tidak mau. Dia membuat kita lebih rendah dari Yesus. Bukan untuk sombong. Maaf, bukan untuk sombong. Saya beri pertanyaan. Kalau saudara punya perusahaan dan ingin cari partner, ingin cari teman sekerja, ingin cari mitra, beri saya 3 persyaratan. Kira-kira ini anggap aja semuanya orang kaya dan punya pabrik, punya bisnis, ingin cari teman sekerja, ingin cari partner, ingin cari yang sama-sama. 1, apa harus apa? Salah semua. Yang punya duit kok enak. Itu rohani semua. Yang jujur, yang rajin. Ngapain rajin gak punya duit diajak? Loh, betul atau tidak? Ya salah semua, bukan selama ini mikir.
Dua, nah itu baru yang rajin, yang apa. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Di hadapan Yesus kita masuk nggak hitungan tadi itu semua? Tidak. Tapi ini yang luar biasa, dia tetap pilih kita. Haleluya. Ini luar biasa, dia tetap pilih kita. Duit aja pas-pasan. Sering kali kita ini malas dan macam-macam lagi. Tapi dia ngajak kita jadi teman sekerjanya. Wahyu 14 ayat 1. Ini juga satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita posisi kita di mana. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. Nggak usah dibaca, angka jangan dipusingkan. Ini cuma tafsiran saja, ya. Semua ayat di Alkitab itu menulis kita berdiri di hadapan yang maha besar. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Tapi ini satu-satunya ayat kita berdiri bersama-sama. Artinya? Selama. Kalau berdiri di hadapan, beda level. Kagum gak? Nah ini yang dicari oleh Tuhan Yesus, yaitu murid-murid yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebab tanpa kita, ingat tuh job description tadi, Efesus 1, 22-23. Yesus hebat, tidak ada mengingkari. Tapi setelah dibagi tugas, dia nggak jadi hebat tanpa belajar. Begitu rendah hati dia menanti kita. Maka itu selama ini kota-kota yang ada 99,99%. Saudara percaya Tuhan sayang kita membutuhkan dia. Pokoknya kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Hampir nggak ada gereja yang kota Tuhan pun lebih membutuhkan kita. Karena belum tahu job description ini. Tanpa muridnya, yaitu kita gerejanya, Yesus bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka itu setan menghalangi pemuridan dalam gereja. Cuma ikut kebaktian saja, ibadah saja. Nggak bisa. Ayat mana yang memberitahu kita Tuhan membutuhkan kita? Amos 3 ayat 7. Ayo cepat, Amos 3 ayat 7. Inilah firman yang kita harus teliti, saudara, bahwa Tuhan membutuhkan kita. Amos, ini Amsal. Amos. Ini Amsal 3 ayat 7. Ya. Sungguh, nah ini saya tertarik. Saudara boleh bongkar Alkitab. Nggak sampai 20 ayat saya pernah hitung, saya bisa salah. Tidak sampai 20 ayat dari sekian ribu ayat di Alkitab yang Tuhan berfirman didahului kata sungguh. Sedikit sekali. Nah buat saya beri perhatian khusus karena sungguh. Serius, sungguh. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Masa bodoh. Diam, nggak melakukan apa-apa, cepat yang lain. Tidak peduli. Tidak peduli. Cuek. Saudara ngeri. Sungguh. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, surely the Lord God does nothing. Enggak ngapa-ngapain. Ngeri sekali. Tanpa, nah ini dia. Tanpa apa? Menyatakan keputusannya, izinkan saya ganti kepada murid-murid. Saya tanya supaya saudara makin jelas. Sebetulnya untuk menyelamatkan dunia ini, Tuhan cukup sanggup gak kerja sendiri tanpa kita? Sanggup, dia Tuhan kok. Tahun 78 saya baca buku Paul Wilheimer, judulnya Menuju Tahta, Destined for the Throne. Saya menangis.
Begini kata Paul Belaman. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan kerja pakai malaikat jauh lebih cepat selesai kerjaan daripada bagi kita? Betul? Karena malaikat nggak perlu 3 hal ini. Transportasi dia terbang sendiri, konsumsi dia nggak perlu, akomodasi dia nggak pernah tidur. Ya kalau pakai kita, aduh, betul nggak? Kedua, kalau malaikat diundang khotbah, baru dia nongol belum khotbah, yang datang mesti bertobat. Ngundang kita, ngomong banyak-banyak belum tentu bertobat juga. Nah, Paul Belaman berkata, kenapa dia nggak mau pakai malaikat? Kalau dia pakai kita, padahal Tuhan tahu kalau pakai kita, duit tadi diurusin. Maaf yang tersinggung. Iya toh, lihat tuh berapa banyak pendeta mau diundang pakai pesawat apa? Saya cuma cerita ya, saudara-saudara boleh tanya ke banyak daerah desa di Indonesia ini. Saya kalau diundang, maaf, desa-desa kecil, desa-desa di pulau-pulau terpencil. Itu kalau mau mengundang pendeta sekelas saya, istilah saya internasional, pasti mikir. Kalau saya tidak, dari dulu itu hati saya. Kalau saya diundang ke satu desa, gereja, saya langsung tanya. Saya mau gedung lebih besar, supaya orang lain bisa datang. Gak punya uang Pak, saya bayar. Kalau saya sewa gedung, kalau saya sewa lagi, sewa kursi, sound system, sewa ini, sewa itu, saya bayar. Sudah saya bayar semuanya, khotbah sendiri, bayar sendiri. Saya pasti sewakan angkot dari desa-desa lain untuk berangkat. Saya sewakan angkot untuk berangkat. Yang berikut konsumsi. Itu pasti saya kerjakan. Maka itu saudara, kalau desa-desa gereja menang saya, mereka nggak pernah khawatir. Karena mereka nggak butuh persiapan enggak. Akomodasi saya nggak pernah ngurus, saya ngurus sendiri. Transport saya ngurus sendiri juga. Ini contoh kecil yang saya kerjakan sampai hari ini. Ini anak saya jadi saksi, Teddy itu diundang ke Belanda. Gereja itu kecil, jemaatnya 3 begitu. Udah, terus kasih makan. Panggil catering, saya tahu cara di Belanda begitu. Saya minta minimal 3 menu. Mahal, gak apa-apa, saya bayar. Bayangkan. Jadi di luar negeri pun begitu. Karena pelayanan saya bukan untuk cari uang, tapi untuk memberkati. Nah, pertanyaannya, di alam semesta ada berapa kekuatan? Ya, saya dua. Terus tertawa. Siapa dan siapa? Tuhan dan setan. Ini bahaya nih. Kalau Tuhan pasif, siapa yang aktif? Nah, selama ini masih banyak gereja dikit-dikit nyalakan setan. Itu gara-gara setan. Gara-gara setan. Buang-buang waktu kita nyalakan setan, sebab setan nggak perlu disalahkan, dari dulu sudah salah. Loh, saya minta jawab jujur setelah tahu ayat ini. Kalau setan sedang bergerilya di suatu tempat, yang salah adalah murid Yesus di tempat itu. Amen. Kenapa? Karena sungguh Yahweh Tuhan gak bisa buat apa-apa sebelum berunding dengan murid-muridnya ini. Mau diapakan daerah ini? Saya bertobat, saudara. Bukan untuk sombong. Ingat tadi Trias Politika di Yesaya 33:22, ternyata Tuhan itu sebagai eksekutif tidak berani sembarangan tanpa legislatif dan yudikatifnya. Wih, saya bilang Tuhan aja penuh aturan. Terima kasih, cepat sekali multimedianya. Ini yang tadi nggak datang sesi yang kedua. Yahweh adalah Tuhan. Itu sebab Yahweh ialah hakim kita, Yahweh ialah memberi hukum kepada kita, hakim yudikatif, kedua legislatif, Yahweh ialah raja kita, eksekutif. Begitu 3 lembaga tertinggi negara demokrasi bersatu menjadi tunggal diam. Itulah pemerintah akan menyelamatkan rakyat. Ternyata
Tuhan itu tunduk menghargai lembaga tertinggi ini. Mana ayatnya? Yeremia 23:18. Cepat. Yeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh? Wih, ternyata ada MPR di surga. Dulu saya pikir ini para malaikat. Ternyata bukan. MPR-nya itu gereja. Katakan amin. Saya mau beritahu. Maaf ini pakai bahasa Belanda. Saya keluaran tahun 50-an. Jadi dulu orang-orang tua kalau ngomong, tolong ya yang pernah dengar istilah ini. Kalau ada masalah apa-apa dalam RT, RW, sosial masyarakat, orang-orang tua zaman itu berkata, "Nar de gemeente." Masih ingat kata "nar de gemeente"? Nah, kata gemeente bahasa Belanda itu balai kota, pusat pemerintahan kota. Untuk apa ke gemeente? Urusan rakyat, urusan surat, urusan macam-macam. Ternyata dalam bahasa Belanda kata jemaat itu gemeente. Kalau kerk itu gedungnya gereja. Wih. Dan itu ada di kitab Amsal bahwa gereja itu pemerintahan Tuhan yang ada di dunia. Maka itu kalau ada urusan apa-apa di kehidupan sehari-hari harus ke gereja. Pasti akan diselesaikan masalahnya di gereja. Kita ini pusat pemerintahan kerajaan surga di dunia. Wih, saya bilang luar biasa. Jadi surga itu punya majelis permusyawaratan. Dan itulah kita para anggotanya. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh, sehingga yang memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Maka itu Tuhan gak bisa kerja apa-apa tanpa dewan musyawarahnya. Lagi sekali saya katakan, maka itu setan benci pemerintah. Yang penting kamu aktif ke gereja. Kenapa banyak gembala berkata gitu? Karena persembahannya rutin. Itu aja sudah. Tapi nggak dimuridkan, nggak dididik, nggak diajar untuk menjadi perwakilan pemerintahan kerajaan surga. 2 Korintus 5 ayat 20. Usahakan yang di layar ada bahasa Inggrisnya, yang kita pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggrisnya? 2 Korintus 5 ayat 20. Terus jangan izin apa saja pokoknya bahasa Inggris. Senemunya. Ada? Karena kami adalah utusan-utusan Kristus. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Yang betul, ayo cepat. Yang bawa bahasa Inggris, for we are, iya, ambassadors for Christ. Ada? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Yang punya bahasa Inggris, duta besar kerajaan surga, itulah gereja. Saya percepat. Ada 3 fungsi besar kedutaan besar. Negara mana saja ada 3 fungsi. 1, melindungi rakyat dari negara yang dia wakili. Nanti ya, duta besar. Nomor 2, duta besar itu adanya. We are ambassadors therefore on behalf of Christ. Jangan lupa, gereja itu duta besar, saudara. Begini, kalau ada orang Amerika pengen tahu Indonesia seperti apa, tapi mereka nggak punya waktu, juga nggak punya duit, nggak usah takut. Cari kedutaan besar Indonesia di negara Amerika. Kalau duta besar pasti di ibu kota negara, kalau konsulat jenderal di kota-kota besar yang lain. Nah, di semua duta besar negara mana saja, maka di situ mewakili semua yang ada di negara itu. Betul? Kalau zaman dulu masih pakai buku, sekarang sudah pakai multimedia semuanya. Jadi begitu orang Amerika ini nggak sempat ke Indonesia, duduk aja di kedutaan besar Indonesia di Washington DC,
Mau sehari, mau 2 hari terserah. Baca, lihat semua video, semuanya itu. Maka orang yang berkata, oh ini toh Indonesia. Nah, saya kan sering keliling dunia. Ya, zaman itu wajib paspor Indonesia ke negara mana saja. Sebelum 7 hari di negara itu wajib lapor ke konsulat atau kedutaan. Dan itu saya kerjakan dulu ya sebelum tahun 2000-an nih. Sebelum 2000-an wajib itu sekarang. Karena supaya dapat perlindungan. Oh, warga negara kami ada di negara ini. Nah, ini saya cuma ngomong. Di kedutaan besar mana saja yang saya pernah kunjungi, bau WC-nya sama ke bawah juga. Saya sampai heran itu. Serius, bau WC-nya itu ke bawah. Maaf, betul-betul Indonesia sudah pokok. Jadi, kalau ada orang tanya saudara, surga itu bagaimana? Jangan jawab mati dulu nih baru lihat surga. Langsung mau begitu. Kalau ada orang tanya, surga itu bagaimana? Ayo ke rumahku. Enggak, amin. Kenapa di rumah kita? Kantor duta besar. Jangan sampai rumah memburadul. Saudara, ini tugas murid itu sehebat ini. Mewakili. Maka itu dalam hukum politik, duta besar tidak boleh diterima oleh wakil presiden atau wakil kepala pemerintahan. Tidak boleh. Kalau hari ditentukan, tiba-tiba kepala pemerintah, kepala negara nggak bisa hadir, tunda dulu. Karena apa? Penghinaan. Sebab duta besar itu sebagai kepala negara yang dia wakili. Oh, itu keren sekali. Dan saya suka kalimat ini. Saya nggak tahu istilah bahasa Inggrisnya, lupa. Dalam penyerahan surat ada berkata begini: penyerahan surat berkuasa penuh. Itu kalimat yang luar biasa. Jadi seorang duta besar yang ada di negara A atau negara B, dia harus ketemu kepala negara, nggak boleh diwakili, menyerahkan surat berkuasa penuh. Saya mau katakan kepada saudara, iblis tidak bisa baca surat tugas gereja kita. Oh nggak, amin. Saya ulangi, iblis nggak bisa baca surat tugas gereja kita. Maka itu kalau kita pelayanan kemana-mana, ketemu iblis, setan baca ini, apa itu? Tapi begitu setan tahu kita membawa surat berkuasa penuh dari kerajaan surga, setan mikir. Amin. Setan mikir itu. Nah, surat ini yang hanya bisa dimiliki oleh murid-murid Yesus. Lagi sekali setan gak suka ini. Ngeri ya? Jadi ngerti sekarang betapa pentingnya kita menjadi murid itu. Karena mutlak mewakili Tuhan Yesus. Kembali ke Amos 3 ayat 7 tadi. Jadi tanpa kita Tuhan bisa buat sesuatu enggak? Loh, Amos 3 ayat 7. Tanpa kita, oh ya, surely the Lord Jehovah will do nothing. Enggak kerja apa-apa, except He revealed His secret unto His servants the prophets. Ini murid-muridnya. Jadi Tuhan itu mau mengajak kita kerjasama. Kembali ke Efesus 1, 22, 23 begini. Jadi setelah kita tahu semua firman ini, Yesus bisa kerja tanpa kita enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus kerja dengan kita. Karena kita ini dewan musyawarahnya. Dia nggak bisa buat apa-apa. Yeremia 23 ayat yang ke-22. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Kalau kita rajin hadir sebagai anggota permusyawaratan surga, maka kita akan memberitakan firman, pakai bahasa Indonesia aja, Yeremia 23, 22, maka kita akan punya satu hal saja waktu memberitakan firman. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka mengabarkan firmanku kepada umatku. Nah, tandanya semua khotbah kalau berasal dari dewan sidang musyawarah ilahi, dampaknya cuma satu. Yang mendengar kita membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat
dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Selain kita yang tidak hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, maka begini hasilnya. Kira-kira saudara setuju nggak mendengar kalimat ini? Karena saya sering dengar orang-orang berkata gini, heran, sini kalau di rumah cari ngantuk itu susah sekali. Oh, di gereja kok gampang. Pernah dengar? Loh, saya tanya kok, pernah dengar nggak? Di rumah susah ngantuk, di gereja kok enak. Karena yang khotbah tidak berasal dari Dewan Musyawarah. Maka itu yang dengar gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita adalah anggota Dewan Musyawarah Ilahi dan mendengar keputusan-keputusan sidang Dewan, kita sampaikan kepada umat, ada perubahan besar di hidup ini, saudara. Ini luar biasa. Dan inilah tugas kita sebagai murid. Yohanes 15 ayat 15. Wah, ini luar biasa. Bersyukur menjadi murid-murid Yesus. 28 pasal Kisah Rasul, masih ingat tadi sesi yang kedua, bahwa gereja harus kembali ke 28 pasal Kisah para Rasul. Amin. Bukan pasal 28, beda. Apa sebutan dominan untuk yang percaya Yesus di Kisah Rasul? Kristen cuma satu kali, murid. Betul? Murid. Mendengar kata murid, langsung muncul apa di benak kita? Jangan bilang makan, awas kamu. Belajar. Oke? Mendengar kata murid, belajar. Maaf, lihat cara saya ngajar ini. Kenapa tidak saya suka belajar? Itu murid. Murid gak senang dengar khotbah, murid sukanya dengar pelajaran. Maaf rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin pesan kepada saudara teman-teman saya seprofesi. Kalau khotbah jangan nyebut ayat terus saksi, nyebut ayat lagi nyanyi, nyebut lagi saksi. Maaf, nggak diuraikan, orang nggak ngerti. Lo betul nggak? Kasihan yang datang, coba bayar ongkos angkot, pasang bedak segala, nggak dapat apa-apa di gereja. Aduh, ampun. Maaf. Maka itu harus hadir di Dewan Sidang Musyawarah. Ini luar biasa. Oke, Yohanes 15 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini jam-jam terakhir, bukan hari terakhir. Yesus mau ditangkap. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Stop. Hanya satu penyebab, bukan 2 atau 5. Saudara dan saya sebagai hamba tadinya diubah posisi kita jadi sahabat. Ini murid. Cuma karena satu hal. Karena baca, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapak. Segala sesuatu itu berapa? Salah, bukan banyak. Semua. Tak terbatas. Maaf rekan-rekan pendeta, pengkhotbah hamba Tuhan, gabungkan 2 ayat ini. Yeremia 23:22 dan Yohanes 15 ayat 15. Kalau 2 ayat ini terjadi di hidup kita, akankah seorang hamba Tuhan kehabisan bahan khotbah? Lu jawab. Tidak. Segala sesuatu. Tahun 78, 9 bulan saya dimuridkan oleh pendeta Yusuf PS di Surabaya. Beliau masih hidup, umur 80 lebih. Salah satu pelajaran saya masih ingat waktu saya dimuridkan tahun 78. Hanya ada 2 penyebab. Anak-anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya. Cuma 2 penyebab. Satu, dia nggak lakukan di rumahnya, dikhotakan di gereja. Itu istilah Jawa, dadi gajah di belakoni. Iso khotbah iso ngelakoni. Itu bahasa Jawa. Ya, jangan jadi gajah pakai belakon. Bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Nomor 2,
Kalau sampai anak-anak pendeta nggak suka dengar khotbah bapaknya, sebab khotbahnya sudah hafal, itu lagi. Nggak ada yang baru. Betul sekali kalau begitu. Betul, Pak. Maka itu saudara, ayo kita belajar dengan firman ini. Amin. Dimuridkan, itu artinya diajar tentang segala sesuatu. Yesus itu rendah hati loh. Segala sesuatu berarti ada yang disisakan, ada yang dirahasiakan. Tidak. Coba ini istilah zaman dulu aja. Kalau saudara pernah les, kursus masak, kursus jahit, kursus bela diri, semuanya itu bayar mahal pun, ilmu gurunya dikasih semua enggak? Tidak. Kenapa enggak? Rahasia Bisa dikalahkan nanti. Betul. Nah kalau gitu siapa sombong? Yesus atau guru-guru itu? Tuhan Yesus tidak ada satupun yang disisakan. Segala sesuatu yang telah ku dengar di Bapakku, ku sampaikan kepada. Mau kurang bahan khotbah apa kalau pakai istilah khotbah? Nggak habis-habis. 10 tahun pertama saya jadi hamba Tuhan di tahun 82, saya tuh pernah berdiskusi dengan Papa, masa nggak akan habis bahan khotbah saya? Kan bahan kita cuma Alkitab, 66 buku itu. Masih ingat kitab Wahyu yang mengurangi menambahi terkutuk terus takut sekali. Saya bilang, Papa, kalau seorang dokter memberi ceramah, memberi kuliah, bahannya nggak habis. Karena satu, penyakit tambah terus. 2, alat-alat kedokteran luar biasa, obat-obatan bertambah. Seorang manajer memberi ceramah, pengajaran manajemen, nggak kehabisan bahan, bukunya banyak. Arsitek memberi ceramah, memberi pelajaran arsitektur, banyak nggak habis-habis. Saya bilang, ya kalau hamba Tuhan bahannya cuma Alkitab, apa nggak habis banyak? Tuhan nggak jawab. Kan tahun ini saya akan mensyukuri 53 tahun saya menyampaikan firman. Nggak habis itu. Ngerti? Karena Alkitab itu up to date. Firman Tuhan itu kebenaran yang gak akan habis-habisnya. Terus luar biasa. Ini karena segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 16. Ini murid. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Murid. Seperti ini bentuknya. Puji Tuhan, jadi saudara makanya cepat, jadi saya nggak terlambat nanti kalau saya kesuntar. Oke. Tetapi siapa? Yaitu, ingat tadi arsitek gereja adalah Roh Kudus, motor bahan bakarnya gereja juga Roh Kudus. Roh Kudus itu yang tadi itu oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Stop dulu, ini luar biasa. Saudara boleh tanya dosen manapun. Ya, saya pernah ketemu banyak dosen di Amerika, di Eropa, di Australia. Ternyata sampai hari ini saya belum pernah ada seorang dosen yang menguasai lebih dari 5 ilmu. Maksimal itu 5. Kalau sampai 6, wah itu sudah super jenius. Ternyata dosen paling hebat yang mampu mengajarkan segala sesuatu cuma Roh Kudus. Haleluya. Segala sesuatu. Tapi doktrin memberangus Roh Kudus hanya seputaran rohani saja. Tidak. Yakinkan diri kita semua mulai hari ini sebagai murid Yesus. Roh Kudus bisa ngajar kita tentang bumbu dapur. Katakan amin. Amin. Lu serius. Segala sesuatu kok. Roh Kudus ngerti model gak? Desain, kimia, fisika, biologi, semuanya pokoknya, segala sesuatu. Ini luar biasa. Dan gak cuma mengajar, tugasnya juga dan cepat baca dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus ajarkan. Maka itu gak mungkin ada yang lupa. Tidak. Tugasnya Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan mengingatkan. Memang manusia itu kurang ajar. Jujur kita ngaku, kita ya. Lebih mudah kita hafal kita utang orang atau orang utang kita. Ayo, ada yang lebih apa? Jangan tersinggung. Nah itu kurang ajar kita itu di situ.
Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Oke, 1 Korintus 2 ayat 10. Cepat. 1 Korintus 2 ayat 10. Setelah dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, ternyata Roh Kudus berkata, karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini dalam tata bahasa apa saja. Kalau ada kata segala sesuatu tidak boleh koma, harusnya titik. Karena setelah segala sesuatu itu nggak ada lagi. Tapi kenapa kok koma? Nah ini dia. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri mama kita di surga. Yang namanya manusia penuh rahasia gak hidup ini. Apalagi Tuhan. Nah, hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi yang bisa mengajak kita menembus hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa kita. Jadi yang pertama, menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu yang di dunia ini. Setelah dia mengajak kita menyelidiki segala sesuatu yang di dunia, diajak tembus lagi. Saya kembali tanya, akankah seorang murid Yesus kekurangan bahan untuk ngajar? Kalau yang ngajar sehebat ini, belum sempat jawab. Tidak ada. Menyelidiki, bahasa Inggrisnya to search. Maka itu negara-negara bisa maju karena ada lembaga research. Negara nggak ada lembaga riset nggak akan maju. Saudara perhatikan, apa yang terjadi pada kita para murid mahasiswa? Kalau yang ngajar kita mampu mengajar tentang segala sesuatu, dan pribadi yang sama mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Dan ingat, ini kuliah gratis, ini penting, gratis. Amin. Kira-kira kita jadi apa? Ayo kita jadi apa sebagai murid, sebagai mahasiswa? Kalau yang ngajar kita bisa ngajar tentang segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu. Dahsyat. Super jenius. Ini loh murid itu. Saya kembali murid. Apa tadi? Begitu mendengar kata murid, kita muncul apa? Belajar. Ya bilang makan, Mas. Kalau kita belajar, ingin belajar hal-hal baru, atau kita sudah tahu? Gereja tidak. Begitu Roh Kudus datang ke gereja mengajar hal baru, maka gereja berkata sesat. Karena nggak cocok dengan doktrinnya. Ya betul nggak? Nggak cocok dengan doktrin kita. Maka itu gereja dari dulu kuper, bolak-balik ke hal yang sama karena nggak ada yang baru. Sebab kalau Roh Kudus datang ke hal baru sesat. Kenapa Bu? Literatur pendetanya kurang. Oh, literaturnya kurang, itu kurang belajar Alkitab. Bukan kurang baca buku. Tidak. Beda. Penting nggak murid itu kalau begitu? Sangat penting. Banyak tugasnya murid ini, tapi gereja tidak mengajarkannya dengan baik. Semua murid itu banyak sekali. Seluruh perjanjian baru berkata murid. Suka belajar. Terus tiap hari, tiap detik. Saya mau beri ilustrasi. Kalau saudara kenal seseorang, dia meninggal umur 116 tahun misalnya. Dan orang ini sejak umur 6 tahun, dia itu sehari belajar 10 hal baru. Sejak umur 6 tahun. Ada loh anak jenius ya, di salah satu perguruan tinggi terkenal di Amerika bagian timur, ada dosen umur 12 tahun. Dia sudah doktor. Namun ini anak jenius dari masih kecil. Jadi cari aja di Google. Nah, kalau ada orang belajar hal-hal baru sehari 10 hal baru dari umur 6 tahun, dan dia meninggal umur 119 tahun, jadi dia belajar selama berapa tahun? 110 tahun. Apakah dia bisa disebut tahu segala sesuatu? Cepat aja. Kenapa tidak? Karena tiap hari ada hal baru muncul. Maka itu hanya Roh Kudus yang bisa mengajar kita tentang segala sesuatu.
Dan Tuhan Yesus memberitahukan kita tentang segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya. Segala sesuatu. Kumpulkan kata segala sesuatu dalam Alkitab, maka hidup saudara akan jadi semangat. Saya ketemu hal baru, tidak pernah bosan dalam hidup ini. Karena baru tiap pagi, baru. Ingat ya, Ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Maka itu gak pernah membosankan hidup ini. Tadi sebelum masuk sesi saya yang kedua tadi, lagu yang dinyanyikan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baru. Coba lagu apa tadi dinyanyikan? Saya suka ayat itu. Roh Kudus itu kalau mengajar kita, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Apa bedanya? Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Dengan mata tidak pernah lihat. Bedanya tahu? Tidak dengan belum. Cepat. Kalau belum, di sana sudah ada, semasinya belum ada. Tapi kalau tidak, memang belum pernah ada sama sekali. Dan itu hal-hal baru yang Tuhan ajarkan kepada kita tiap hari. Mau bosan apa? Kok sudah nggak semangat itu? Pada saya semangat aja. Menarik dari hal-hal baru tiap hari kita temukan. Walaupun bukunya sama, tapi dahsyat sekali Roh Kudus. Mau kurang apa? Aduh, terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa. Untuk hidup seperti ini. Dibongkar terus, dibongkar terus, dibongkar terus. Gak habis-habisnya. Nah, dengan cara seperti ini kita sangat belajar gak, saudara? Melihat Alkitab bukan buku kuno, bukan buku dongeng, bukan buku agama. Ini manual kehidupan. Semua kita bisa cari di Alkitab ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan tanya. Cepat. 2 orang. Oh, ada satu. Mana mikrofon? Cepat. Ya, makasih. Ibu ini dulu. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, kamu minggir aja. Pak, saya mau nanya, lain dari dalam foto Bapak ya. Apakah bahasa roh itu sebenarnya ada nggak? Nah, terus kenapa orang kalau berbahasa roh itu berbeda-beda omongannya? Ya. Sebetulnya bukan topik ini, tapi nggak apa-apa saya jawab. Ada lah, berarti ibu kurang teliti. Ada. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 2. Ayo cepat. 1 Korintus 15 ayat 2. Usahakan yang sesuai topik ya, tapi nggak apa-apa ini bentar ya. Ada. 1:14 ayat 2. Ya. Ayo cepat. Siapa yang berkata-kata berbahasa roh? Ada. Tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apalagi diajarkan tidak boleh. Terserah. Tuhan yang kasih, nggak dapat juga nggak apa-apa. Keselamatan lebih penting daripada bahasa roh. Ya? Tapi ada. Jadi bahasa rahasia kepada Papa di surga. Kalau saya pakai istilah bahasa ibu, kamu mother tongue, ya, bahasa ibu. Nah, jangan diskusi, cuma percaya. Bahasa apa yang dipakai Adam dan Hawa di Taman Eden? Bahasa ibu, bahasanya Tuhan yang diajarkan. Nggak usah diperdebatkan itu, karena belum ada bahasa-bahasa apa kita tidak tahu. Bukan juga bahasa Aramik. Jadi hanya rahasia. Maka itu gereja tidak boleh kita berkata, ayo saudara kita bahasa roh sama-sama. Apaan itu? Itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang. Oke, yang lain? Oh Bapak, mana mic-nya? Ya. Jadi nggak usah dipaksakan, nggak harus ya terserah. Ya. Terima kasih Brother. Ya. Kita semua percaya pasti Tuhan itu Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Iya. Jadi Koden mengatakan bahwa tanpa murid-muridnya Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa, tapi tanpa kita pun Tuhan tidak mau? Ya. Terima kasih. Sama. Jadi yang ngomong bukan saya, Tuhan yang ngomong firman. Saudara, betul. Tuhan tanpa kita nggak bisa buat apa-apa. Kita tanpa Tuhan pun nggak bisa buat apa-apa. Kalau 15 ayat 6, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Maka itu tubuh
kepala dengan tubuh, tubuh dan kepala saling membutuhkan. Ini luar biasa. Maka itu gereja harus tahu pemahaman ini. Yesus tanpa kita, dia bukan Yesus. Job desk-nya tadi loh, Efesus 1:23. Dia hebat, tapi tanpa kita nggak bisa apa-apa. Kakinya yang menginjak setan, tapi kakinya belum kuat karena tubuhnya belum sempurna. Luar biasa. Jelas? Ada lagi coba? Yang mana? Dari sebelah kanan saya? Oh, di belakang ada? Ya. Saudara, ayo kita terus belajar, rajin kita belajar supaya Tuhan bekerja lebih dahsyat di hidup kita. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya pertama, kenapa kita umat Kristiani ini bersatu-satu? Berpisah-pisah gitu Pak Ya, maksudnya? tidak bersatu. Enggak bersatu, ya. Ya, itu pertanyaan saya. Ya. Tadi. Menyedihkan sekali. Karena doktrin yang menyebabkan tubuh Kristus enggak bersatu karena doktrin. Betul tidak, saudara? Dan doktrin itu memisah kita. Maka itu sejak tadi kita belajar kembali kepada firman, kembali kepada firman. Alasan kedua, Pak, bisnis. Ya toh, maka itu masing-masing gereja punya trademark. Menyedihkan. Saya mau sebut saja dulu sebelum Pak Alexander Putra meninggal. Wih, Betani di mana-mana Betani. Sekarang GMS, GSJS, GG apalagi saya nggak tahu lah sudah. Sebut namanya JKI apalagi. Oh, GPCC semua. Mana Yesusnya? Menyedihkan sekali. Yang punya nama itu kepala, badan nggak punya nama. Saya buktikan. Kalau saudara punya pas foto, katanya pas foto setengah badan, potong bagian kepala, tunjukkan ke istrimu, tunjukkan ke anakmu, tunjukkan ke suamimu. Ini fotonya siapa? Lo tahu nggak? Nggak tahu. Nah, setan berhasil membuang kepala Yesus dengan kepala sinode. Ketua sinodenya. Ini perjinahan. Suami kita masih hidup, tapi kita disebut nyonya GMS, nyonya GSJS, nyonya Katolik, nyonya Protestan. Itu perjinahan, saudara. Oke, Wahyu 20:4. Supaya jelas Wahyu 20:4. Keren sekali firman Tuhan ini. Maka itu selama perjanjian baru ditulis, selalu kepala, Yesus itu kepala, betul? Dari tadi kita sudah bicara kepala, Efesus 1:20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepala karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak punya binatang. Seterusnya saya nggak usah bahas. Martir, kalau kita bicara martir, masih kan martir yang mati karena nama Yesus, itu nggak cuma dipenggal, betul? Ada yang dikuliti hidup-hidup, benar sekali, ditombak, digoreng dengan minyak panas dan macam-macam. Nah, saya pertama kali belajar ayat ini tahun 81, sudah saya nggak akan lupa, Juli 81. Tuhan mewahyukan saya Wahyu 20:4 ini. Saya bilang, Tuhan, lalu yang ditombak, yang digergaji, yang dipanah, yang dibakar, kan protes. Kenapa yang memerintahnya dipenggal kepalanya? Dia menjelaskan. Daniel, aku nggak bicara tentang martir. Aku bicara tentang tubuhku yang tidak punya kepala sendiri, hanya pakai kepalaku. Oh, saya baru ngerti. Maka itu setan berhasil membuat kepala gereja yang adalah Yesus tersingkir. Kok ada yang berkata amin? Ini perbuatan setan. Sedih sekali. Oke? Wahyu 2. Berapa itu? Yang aku akan memutakan kamu. Coba bantu saya lupa ayatnya. Wahyu 2 atau Wahyu 3? Wahyu 3. Aku akan memutakan kamu. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah dengar lagi ada pendeta khotbah selain Ibu S. Rehata almarhumah yang pernah ngajar saya
tentang memuntahkan. Ayat berapa? Oh, 3 ayat. Oke, cari ya. Ini dia kata muntah. Itu orang yang nggak mau jadi tubuh Kristus. Wahyu 3 ayat 16. Ayat 16, terima kasih. Wahyu 3 ayat 16. Saudara dengar. Maaf ya. Kalau ada, maaf, ini agak jorok tapi hanya untuk pengertian. Kalau ada orang muntah, itu makanan yang sudah dicerna atau belum dicerna? Belum. Maka itu maaf kalau muntah kita masih kelihatan makan bakmi, makan bakso. Nah, itulah nubuat akhir zaman bahwa Yesus makan kita. Makananku ialah, oke? Nah, nggak mungkin kalau siang ini kita makan bakso, terus besok pagi baksonya keluar di pipi satu, di tangan satu, mengerikan sekali. Makanannya sudah lumat dicerna jadi tubuh kita. Nah, gereja yang masih eksis dengan namanya, mau kamu apa-apakan, aku Katolik. Mau kamu apa-apakan, aku Pentakosta. Mau kamu apa-apakan, aku GMS, aku GJ, aku apa lagi. Nah, orang seperti ini akan dimuntahkan oleh Yesus. Karena dia nggak mau dilumat, nggak mau dicerna, nggak mau berubah bentuk, dan tetap eksis pada kepribadiannya. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil. Tubuh Kristus itu hancur hanya punya satu nama, Yesus. Ada kepala. Oke? Saya akan akhiri. Syarat menjadi murid Yesus cuma 3. Banyak atau sedikit? Sedikit cuma 3 kok. Lukas 24, coba ayat 26. Inilah syarat menjadi murid Yesus. Cuma dikit, cuma 3 syarat aja, nggak banyak. Lukas 14, saya ngomong salah. Ayat 26, maaf. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, baca, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, kata membenci ini jadi salah banyak tafsir, salah terjemah. Ayat ini sangat cocok untuk hukum militer. Bahkan banyak ayat dalam yang diajarkan Yesus pakai sisi militer, kita ketemu jawabannya. Militer itu harus tegas dan tunduk pada komandan. Coba prajurit diberi tugas komandan, maaf, istri melahirkan, bisa? Maaf, bapak meninggal, maaf, anak kecelakaan, bisa nggak? Nah, ini ayatnya. Jadi kata membenci, Tuhan kita siapa? Maka itu di dalam prajurit, dalam pemiliteran, prajurit hanya punya 2 kata, siap, laksanakan. Nggak ada kata ketiga. Kita lebih nurut siapa? Ketua Sinode? Kata Yesus, maaf nih, bukan berarti ngajar memberontak, tidak. Tapi Ketua Sinode pun harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Harus mengaturnya. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya supaya kita tahu. Ayat 27, ini syarat kedua. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, baca, yang tidak dapat menjadi murid. Tidak dapat menjadi muridku. Apa itu pikul salib? Pikul salib itu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Kok amin? Kita ini bisa berbuat dosa loh, tapi kita nggak mau. Itu pikul salib. Itu menyangkal diri. Baru kita bisa jadi muridnya. Ayat 33 itu syarat ketiga. Cuma 3 ayat ini yang ada dalam Alkitab kita bisa menjadi murid Yesus. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kesimpulannya, orang pelit nggak bisa jadi murid Yesus. Bukan doa puasa, pelit nggak bisa jadi murid Yesus. Nggak melepaskan diri dari segala miliknya. Jadi kita ini mempunyai tapi tidak memiliki. Itu luar biasa.
Maka itu murid Yesus nggak pernah kehilangan barang. Kalau toh pernah, kan bukan barang kita lahir telanjang. Betul? Kalau saudara dan saya selalu sadar nggak pernah punya apa-apa, nggak pernah kehilangan barang, nggak pernah rasa rugi, nggak pernah punya apa-apa kok rugi apa. Ini murid Yesus. Jadi cuma 3 itu saja syarat menjadi murid Yesus. Pikirkan, nggak mau pun nggak apa-apa. Toh bisa cari yang lain. Udah gitu aja yang sombong-sombong, aneh-aneh sudah silakan nggak apa-apa. Oke ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Penuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Kita menghilangkan sekerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi. Haleluya. 1,5 jam ini. Saya kembalikan. Ayo.